Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang Waalaikumsalam pertama Bapak warahmatullahi Rasmian. wabarakatuh. Yang terhormat, yang pertama Bapak Rasmian selaku penanggung jawab kegiatan webinar Fiksi Opsi. Yang terhormat Bapak Ibu instruktur dan juga Bapak Ibu guru pendamping serta anak-anakku sekalian, calon wirausaha muda di masa depan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Semoga kita semakin sehat dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di forum webinar ini khususnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, perkenalkan saya Istiqomah, guru kewirausahaan SMK Negeri 1 Lamongan. Dalam webinar ini saya berkolaborasi dengan rekan saya dari instansi yang sama, Ibu Khalifah. Nanti kita bersama akan belajar, sharing dan berdiskusi sekaligus memandu anak-anakku sekalian untuk menyusun BMC. Baik anak-anakku calon wirausaha muda, sebelum kita belajar agar nanti mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan diberikan kemudahan dalam menyusun BMC, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, saya persilakan rekan saya Ibu Khalifah untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan materi awal sebagai pengantar sebelum kita masuk tutorial menyusun BMC. Oh ya, beliau ini adalah pemenang Lomba Guru Dedikatif BPGP tahun 2024. Jadi alhamdulillah beruntung sekali beliau dapat membersamai kita dalam webinar ini. Monggo Bu Khalifah, silahkan. Terima kasih Bu Isti. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Rasmian beserta para teman-teman instruktur yang lainnya, saya akan mempresentasikan materi tentang BMC, kemudian anak-anakku yang saya banggakan, yang kami banggakan, dan kami berharap bisa nanti membawa nama Lamongan menjadi harum di kancah opsi dan fiksi tahun 2025. Amin. Untuk pertama, saya akan share screen dulu. Mohon izin saya untuk share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat di layar? Oh, sudah. Sudah, Bu. Ya, terima Pun, kasih. Ibu. Ya, ini adalah bisnis model Canva, jadi kami berdua akan membawakan materi tentang menyusun proposal bisnis model Canvas atau yang disebut dengan BMC. Saya sendiri Siti Khalifah dari SMKN 1 Lamongan, kemudian saya bersama instruktur yang hebat juga, yang ini adalah seorang pelaku usaha. Jadi nanti yaitu Bu Istiqomah. Jadi Bu Istiqomah ini menggeluti beberapa bidang usaha yang tentunya sangat mahir dalam menyusun BMC. Untuk yang pertama, apa sih bisnis model Canvas itu? Jadi BMC itu adalah sebuah alat visual yang sederhana namun sangat efektif untuk merancang, menganalisis, dan menyusun model bisnis. Jadi ada 9 elemen nanti yang kita bahas hari ini dan itu menjadi syarat wajib dalam BMC. Karena dengan 9 elemen tadi kita akan bisa menjalankan usaha kita itu dengan tepat, secara efektif dan efisien begitu. Tujuan BMC adalah untuk membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur ya untuk memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dipahami orang lain. Jadi BMC ini nanti hanya butuh 1 lembar kanvas ya, 1 lembar kertas lah. Jadi apa yang menjadi
rencana ke depan usaha kita, nanti kita buat dalam satu lembar, di mana di lembar itu ada 9 elemen penting yang menjadi fokus bisnis kita. Jadi bisa kita lihat bersama di layar elemen bisnis model Canvas atau BMC ada 9. Ini sumbernya adalah Osterwalder dan Jess Wigner yang saya ambil dari buku di tahun 2012 dan ini masih dipakai sampai sekarang ya. Jadi ada 9 poin, ada key activities, ada key partners, ada value proposition, ada customer relationship, ada customer revenue, channel, and key research, dan cost tentunya, jadi biaya. Jadi ke-9 ini harus kita pikirkan sebelum kita membuka usaha atau memulai usaha. Karena dengan menyusun atau merencanakan ke-9 ini, nanti usaha yang kita jalankan akan tepat sasaran, pelanggannya juga tepat, dan apa yang kita upayakan nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu mengapa sih BMC ini kok sangat penting bagi pebisnis pemula? Yang pertama, BMC ini adalah akurat. Kenapa kok akurat? Karena sangat membantu pemilik usaha dalam menyortir jenis bisnis apa, nanti arah bisnisnya kemana, bagaimana jalannya, suppliernya siapa saja. Ini tertuang jelas di dalam BMC sehingga akurat. Mulai dari proses produksinya, pemasarannya, penjualannya, target pasarnya, segmen pasarnya. Jadi ini sangat membantu sekali apalagi seorang pemula bisnis, sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua, kenapa ini sangat penting? Karena adanya kesesuaian antara target dan sasaran pasar. Jadi tertuang jelas, nah ini konsumennya siapa ini? Konsumennya siswa, pelajar, mahasiswa, kalangan masyarakat umum, usia berapa. Jadi di situ tertera jelas nanti dan nanti akan dibimbing langsung oleh Bu Isti untuk prakteknya. Kemudian yang ketiga yaitu memperjelas fokus bisnis. Jadi di dalam BMC itu nanti kita harus fokus ini, bisnis kita bergerak di bidang apa? Di bidang usaha atau di bidang produk atau di bidang yang lain. Nah, tentunya nanti ada mulai suppliernya itu siapa, kemudian nanti konsumennya itu bagaimana, pemasarannya kita seperti apa, melalui online atau melalui retail atau bagaimana, dan di situ akan tertera jelas nanti. Kemudian berikutnya adalah perbedaan antara BMC dan proposal bisnis. Ini sering mendapatkan pertanyaan, apa sih BMC dan apa sih proposal bisnis? Tentunya ini berbeda. Kalau BMC itu adalah representasi visual, sedangkan proposal bisnis itu adalah dokumen tertulisnya. Kalau mungkin dilihat dari lembarannya ya, BMC hanya satu lembar, sementara proposal bisnis nanti bisa berlembar-lembar begitu. Selain dari bentuk, kemudian dari isi juga berbeda. Kalau BMC itu menyajikan ide dan konsep bisnis secara visual. Sedangkan proposal bisnis nanti berisi gambaran lengkap, jelas, dan semuanya itu terperinci secara sistematis mengenai tentang bisnis yang mau kita jalankan. Begitu. Jadi tentunya berbeda sekali ya. Jadi untuk BMC itu sangat singkat, jelas, padat, dan sudah memuat semua yang dibutuhkan dalam bisnis. Kemudian sementara proposal ini adalah uraian yang lengkap terkait dengan bisnis yang kita jalankan begitu. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara mengisinya. Untuk mengisinya silahkan kalian anak-anakku bisa men-scan barcode ini, nanti kalian akan diarahkan pada template tentang BMC-nya. Jadi kita hari ini berdua tidak banyak memberikan materi, langsung praktek. Jadi nanti Bu Isti akan menyampaikan 9 elemen tadi, berikut langsung prakteknya. Jadi kalian bisa mendownload untuk template-nya, kemudian dari penjelasan Bu Isti, kalian bisa nanti langsung mengisi terkait 9 elemen. Oleh karena itu, mulailah sekarang memikirkan apa nih usaha yang akan saya jalankan, begitu. Jadi banyak usaha, misalkan kemarin itu ada yang menggunakan produk jelly dari
rumput laut, sabun dari rumput laut, dan lain-lain. Mungkin banyak inspirasi di luar sana yang nantinya menggugah anak-anak ini untuk, oh ya, ini loh belum ada, saya mau mengangkat bisnis ini. Dan bagaimana sih supaya bisnis ini nantinya sukses? Nah, ini nanti akan dipandu oleh Bu Isti untuk menyusun BMC-nya. Terima kasih. Untuk yang misalkan terkendala untuk menyekan, saya akan kirim di grup untuk apa ini untuk template-nya. Terima kasih. Monggo Bu Isti akan dilanjutkan untuk pengisiannya ya. Jadi pengisian untuk yang ini BMC-nya akan dilanjutkan oleh Bu Isti. Sebentar saya itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Khalifah. Adik-adik sekalian, saya panggil adik-adik ya, biar lebih akrab. Karena materi bisnis Canvas ini diberikan dalam rangka untuk persiapan mengikuti fiksi, maka saya menggunakan sumber atau mengadopsi dari channel YouTube Pusat Prestasi Nasional, yakni akun resmi Puspresnas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebagai penyelenggara fiksi opsi, agar nanti BMC yang kalian buat sesuai dengan maunya penyelenggara dan juri. Begitu kira-kira ya. Baik anak-anak, kita akan belajar memahami dan mencoba mengisi sesuai dengan ide bisnis adik-adik semua. Bu Khalifah, apakah kita bisa sama adik-adik bisa langsung dua arah ya? Atau gimana? Atau saya jelaskan sambil memberi contoh, lalu adik-adik kalau mau bertanya bisa sambil tanpa menunggu selesai semuanya, biar nanti enak langsung bisa ngisi bareng-bareng. Akhirnya ada oleh-oleh Oh iya, hasil dari webinar kita kali ini. Gimana? oh iya Bu Isti, saya setuju. Jadi untuk anak-anakku, jadi untuk satu elemen langsung dikupas tuntas oleh Bu Isti, kemudian nanti mungkin ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Begitu ya Bu Isti ya? Ya, nih betul Bu Khalifah. Terima kasih. Adik-adik boleh suaranya apakah sudah mendownload template yang sudah di-share Bu Khalifah? Baik, adik-adik kita akan belajar memahami dan mencoba mengisi sesuai dengan ide bisnis adik-adik semua. Hal ini selain untuk memudahkan dalam menyusun proposal bisnis, juga memudahkan adik-adik dalam menjelaskan ide maupun bisnis kalian. Nah, pertama yang kolom yang harus kita isi adalah customer segment atau target pasar. Kita akan tetap menggunakan istilah Inggrisnya karena melihat pemenang atau juara-juara yang ada di YouTube Puspresnas itu semua juga menggunakan istilah ini. Walaupun nanti kita akan translate ke bahasa Indonesia supaya mudah mengisinya. Yang pertama, customer segment atau target pasar. Nah, adik-adik di situ bisa langsung memberikan garis miring atau dalam kurung customer segment dalam kurung target pasar biar nanti lebih mudah untuk mengisi. Nah, kolom pertama yang kenapa yang harus kita isi customer segment dulu? Ini karena apa nih? Karena sebelum menentukan produk apa yang ingin kita jual, kita harus tahu dulu siapa konsumen sasaran. Jadi customer segment atau pasar ini menjadi blok area yang paling utama
Karena dari pelangganlah bisnis kita akan mendapatkan pemasukan. Kalau adik-adik masih bingung untuk menemukan ide bisnis, coba apa nih kira-kira masalah yang ada di sekitar. Contoh nih ya. Nah, karena untuk salah satu cara untuk menentukan target pasar, yakni dengan cara memperhatikan usia, jenis kelamin, lokasi geografis, ketertarikannya apa saja, penghasilannya berapa, lalu keresahan atau masalahnya apa. Nah, itu tuh bisa tuh untuk mencuatkan ide bisnis. Misal nih, kapan hari itu saya menyimak di webinar yang kedua kalau tidak salah, Bapak Rasmian mengangkat masalah atau keresahan yang pernah disampaikan beliau bahwa tentang lamanya menunggu bis di pertigaan Pucuk sampai hampir setengah jam. Begitu ya Pak ya? Nah ini sebenarnya dapat menjadi peluang usaha atau ide bisnis untuk adik-adik misalnya dengan menciptakan aplikasi berbasis GPS, adik-adik dapat bekerja sama dengan pengusaha bis untuk memasang GPS di setiap bis yang lewat di sepanjang jalan nasional Surabaya, Bojonegoro, Tuban. Sehingga masyarakat sebagai pengguna transportasi umum atau bis khususnya dapat melihat posisi bis secara real time setiap waktu dengan cara mengakses aplikasi yang diciptakan adik-adik, yang menjadikan ini sebagai peluang usaha atau ide bisnis. Begitu ya, salah satu contohnya. Kalau misalnya adik-adik sampai saat ini belum kepikiran nih ide bisnisnya yang mau dipakai untuk lomba atau yang mau sambil yang mau beneran dijalani atau dilakukan itu apa. Nah, itu salah satu contoh berangkat dari masalah di sekitar kita. Sehingga kalau tadi bisnisnya itu aplikasi GPS untuk solusi masalah bis yang datangnya lama dan tidak bisa diprediksi sehingga masyarakat menjadi resah atau pengguna transportasi umum menjadi resah karena lama nunggu nggak datang-datang bisnya, maka adik-adik bisa menentukan nih target pasarnya adalah target pasarnya pengguna kendaraan umum meliputi atau pengguna kendaraan bis, pengguna bis meliputi pelajar, pekerja, masyarakat umum, laki-laki dan perempuan. Gitu. Itu untuk contoh masalah tersebut untuk menentukan target pasar. Misal lagi, saya berikan contoh beberapa agar adik-adik jika masih menemui kesulitan untuk menentukan target pasar, mudah-mudahan bisa lebih mudah mengisi kolom customer segment atau target pasar. Contoh lagi, misal adik-adik pengen buka usaha coffee shop atau kedai kopi. Nah, berarti target pasarnya siapa nih? Nah, target pasarnya bisa diisi tuh di kolom, misal anak muda yang biasanya suka kopi, anak diisi di kolom itu, anak muda. Kemudian siapa lagi nih? Kalau anak muda aja nanti pemasukannya atau pendapatan bisnisnya kurang, jadi harus ditambahin target pasarnya. Tentu target pasar ini tetap harus mengacu pada pembeli yang potensial. Contoh, keluarga. Jadi nggak cuma anak muda, tapi juga keluarga, ayah, ibu, dan anak membawa ke kedai kopi yang dimiliki adik-adik. Tambahkan juga misalnya target pasarnya komunitas, misalnya komunitas goes atau komunitas ibu-ibu pengajian atau misalnya komunitas pecinta kopi dan sebagainya. Itu contoh untuk usaha kedai kopi. Jika adik-adik melihat bahwa kopi ini masih menjadi ide bisnis yang layak untuk dijalankan. Jadi untuk mengisi customer segment atau
target pasar ini dapat dengan cara menjawab pertanyaan untuk siapa produk ini dibuat dan siapa pembeli potensial. Atau contoh lain nih, misal ada adik-adik ingin punya bisnis atau mempunyai ide bisnis membuat buku, atau katakan saya ingin membuat buku tentang kewirausahaan. Ini berawal dari ada masalah di sekitar saya, misalnya ada sebagian pelajar atau misalnya sebagian mahasiswa yang ingin belajar berwirausaha, tetapi mereka terkendala jika ingin mengikuti workshop atau seminar tentang kewirausahaan, bayarnya cukup mahal. Akhirnya mereka tidak jadi untuk berwirausaha atau ada kendala tersebut. Nah, jadi dari masalah ini akhirnya saya kepikiran nih, saya anggap itu sebagai ide bisnis, maka saya membuat buku tentang kewirausahaan. Nah, berarti target pasar akan saya isi di kolom BMC saya. Target pasar saya adalah pelajar yang ingin berwirausaha. Kemudian target pasar yang kedua adalah mahasiswa yang ingin belajar berwirausaha. Seperti itu. Kalau misalnya adik-adik pengen contoh lain, kemarin ada juga finalis dari fiksi tahun kemarin yang produknya adalah sabun dari kulit nanas. Nah, kalau di kita kan ada tuh banyak musim rambutan, banyak banyak entah rambutan atau misalnya durian. Nah, itu bisa juga diambil sebagai ide bisnis. Kalau misalnya adik-adik masih belum nemu nih ide bisnis apa ya. Nah, itu bisa misalnya dilakukan riset pasar, kemudian akhirnya bisa dipakai untuk membuat produk apa. Nah, silahkan. Mudah-mudahan saya doakan dalam waktu dekat ada banyak ide bisnis yang ditemukan oleh adik-adik semua. Dari sini untuk yang poin 1, sebelum kita ke kolom kedua, ada pertanyaan tidak? Silahkan adik-adik sambil diisi di kolom target pasar atau customer segmen, silahkan. Kita pelan-pelan aja, yang penting nanti adik-adik mudah-mudahan bisa membuat dengan lancar dan akhirnya ada oleh-oleh dari webinar ini. Silahkan. Mungkin Terima kasih Bu Isti. Untuk elemen pertama ya, ini segmen pasar. Coba anak-anakku mungkin ada pertanyaan, silakan raise hand. Kalau memang tidak ada, saya tunggu sebentar ini ada apa tidak. Kalau memang tidak ada, lanjut di elemen yang kedua ya Bu Isti ya. Iya, baik. Oke, Bu Isti, kita lanjut. Sepertinya penjelasan dari Bu Isti ini sangat luar biasa karena memang lengkap, terus bermacam-macam usaha sudah dicontohkan, sekaligus beliau sudah bisa memberikan ide-ide kreatif yang mungkin kalian harus gali ini. Kalian harus mencari juga ide kreatif yang ada di sekitar kita, nanti yang akan dilombakan untuk opsi. Ya Bu, mungkin adik-adik terkendala sinyal atau apa, tapi yang jelas karena ini direkam oleh Bapak Rasmian, mudah-mudahan bisa diputar ulang oleh adik-adik dan bisa terpikirkan ide bisnis nanti akhirnya. Baik, saya lanjut untuk kolom kedua. Kolom kedua apa sih yang harus diisi? Ini dari beberapa referensi, termasuk dari Pusplasnas. Untuk pengisian kolom kedua dari BMC ini adalah value proposition, atau di situ saya di PPT sudah saya kasih itu ya, translate ke Indonesianya, keunikan produk atau nilai tambah produk atau keunggulan produk adik-adik. Nah, dalam bisnis selalu ada produk atau jasa yang akan ditawarkan.
dalam blok area value propositions mencakup nilai produk atau layanan apa yang ditawarkan untuk calon konsumen agar tertarik. Nah, ini meliputi, nanti adik-adik bisa mengisi nih di value proposition, diisiin coba fungsi produk atau jasa adik-adik apa. Kemudian manfaat tambahannya itu apa saja. Kemudian lagi bisa apa yang membuat produk adik-adik ini spesial. Kemudian bisa juga diisi dengan apa sih pembeda produk adik-adik dibanding dengan produk lain yang sejenis. Contoh, misalnya adik-adik membuat terpikirkan karena musim rambutan atau durian, kemudian adik-adik kepikiran nih membuat sabun dari kulit durian atau kulit rambutan misalnya. Nah, value proposition-nya bisa diisikan di situ, misal menggunakan bahan alami. Kemudian lagi diisi di situ, bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Kemudian bisa lagi diisiin memberikan manfaat baik untuk kulit. Tapi tentu ini adik-adik sudah melakukan uji lab atau dari beberapa literatur fungsi kulit rambutan atau kulit durian untuk kulit baik dari segi kesehatan maupun dari segi estetika. Kemudian lagi bisa ditambahkan di situ nilai tambah dari produk adik-adik yang misalnya mengangkat sabun dari kulit durian atau kulit rambutan tadi, misalnya sebagai berfungsi sebagai aromaterapi karena tersedia berbagai varian aroma. Begitu. Kalau misalnya usaha adik-adik, misalnya next ada ide bisnisnya membuat kedai kopi misalnya, nah value proposition-nya bisa diisi di situ, misal di kedai adik-adik itu atau di produk kopinya adik-adik misalnya diisi tuh di kolom value proposition murah, berkualitas misal. Atau lagi nih produk variatif ditambahin begitu bisa, karena misalnya adik-adik bikin kopinya bervariasi, nggak cuma 1, 2, 3 jenis, tapi ada banyak variasinya. Nah, itu juga termasuk nilai tambah dari usaha atau bisnis adik-adik. Nah, kemudian bisa ditambahkan juga misalnya pelayanannya ramah, kemudian pelanggan bisa memesan sesuai selera, baik takaran gula maupun takaran kopinya. Nah, itu adik-adik bisa menambahkan sehingga nanti waktu adik-adik menjelaskan bisnis adik-adik itu bisa dengan mudah dan gampang untuk dipahami oleh pihak lain atau orang lain. Jadi nomor 2, silahkan adik-adik. Iya, terima kasih Bu Istik. Bagaimana, ada pertanyaan apa tidak ini? Silahkan raise hand. Atau mungkin sudah sangat jelas, kita akan next slide juga. Sepertinya jelas sekali ini Bu Isti, jadi terkait dengan keunikan ya, setiap produk atau jasa yang mau kita tawarkan kepada pelanggan, harus kita punya nilai unik dibandingkan dengan produk yang lain, sehingga nantinya kita akan memenangkan pasar. Begitu ya Bu Isti ya? Betul Bu Khalifah. Sepertinya ini saya tunggu juga belum ada yang raise hand. Bagaimana kalau kita membahas elemen yang ketiga, Bu Isti? Baik Bu Khalifah, kita lanjut adik-adik ke kolom ketiga, yakni customer relationship atau bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Ini bisa misalnya nih, bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan, kenapa harus dijaga? Agar pelanggan yang sudah atau konsumen yang sudah pernah order atau sudah pernah membeli produk kita tidak mudah berpaling ke produk lain.
Jadi untuk di kolom customer relationship ini, adik-adik bisa mengisi misalnya dengan apa nih, postingan di sosial media. Nah, jadi adik-adik akan rajin memosting, misalnya memosting produk-produk adik-adik atau misalnya review dari pelanggan sehingga itu dapat menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Atau lagi contoh misalnya untuk pembelian 10, voucher belanja 10 atau nota 10 diberikan voucher gratis 1 atau misalnya ada diskon khusus. Nah, itu juga termasuk cara menjaga hubungan dengan pelanggan. Jadi, dengan begitu bisa memberikan informasi terkait produk. Misal lagi, adik-adik bisa menyapa pelanggan adik-adik lewat email. Ini pengalaman saya pernah belanja untuk sebuah produk, kemudian saya diberikan ada email masuk dan di email itu ada informasi bagaimana kita cara memakai produk tersebut, kemudian diberikan informasi juga tentang garansi dan voucher gratis. Nah, ini juga termasuk cara memelihara atau menjaga hubungan baik dengan pelanggan sehingga sebagai konsumen kita akan repeat order atau kembali lagi mengkonsumsi produk yang sama dan tidak pindah ke produk yang lain. Untuk customer relationship ini misalnya contoh lain, selain berinteraksi dengan pelanggan melalui medsos, bisa tadi juga dengan penukaran nota dengan voucher belanja atau menyapa lewat email, kemudian bisa juga postingan di sosial media. Adik-adik silakan, saya menunggu ini. Barangkali nanti bisa kita gali lebih dalam kalau adik-adik ada pertanyaan. Begitu ya, Bu Khalifah? Iya, Bu Isti, ini sepertinya saya harus memulai untuk bertanya ke Bu Isti supaya jadi pemantik anak-anak kita ini, adik-adik kita. Oh ya, Bu Isti, saya pernah ini belanja di suatu tempat dan di tempat itu menawarkan pembelian di atas 300.000 dapat voucher paket umroh, tapi masih diundi. Apakah ini termasuk dalam custom relationship apa tidak? Terima kasih, Bu Isti. Ya, terima kasih Bu Khalifah atas pertanyaannya. Tentu saja itu merupakan strategi owner atau pemilik usaha, bisnis owner itu dalam menjaga hubungan baiknya dengan pelanggan. Nah, coba dengan diberikan voucher tersebut pasti Bu Khalifah sebagai pelanggan pasti akan berpikir untuk belanja di tempat itu lagi atau menggunakan produk itu lagi biar dapat undian atau voucher undian umroh walaupun diundi, tapi kalau mindset kita sebagai konsumen kan pasti akan beli lagi biar dapat voucher lebih banyak sehingga waktu diundi kita akan dapat potensi yang besar untuk memenangkan undian tersebut. Begitu ya, Bu Khalifah. Halo, Bu Khalifah. Iya, terima kasih Bu Isti penjelasannya. Saya jadi betul apa yang dikatakan oleh Bu Isti semenjak ada promo itu. Jadi saya itu kalau belanja agak banyak mesti pikir-pikir ini, mau belanja ke sana aja biar nanti dapat voucher lagi. Kalau semakin banyak voucher yang dimasukkan kan, kalau dalam bahasa matematika peluangnya lebih besar untuk bisa dapat gitu umroh itu ya, Bu Isti ya. Terima kasih. Dan saya tahu ini kayaknya toko yang dimaksud Bu Khalifah. Saya juga ya benar-benar. Memang itu nggak boleh disepil itu. Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Oh, iya. Ini tadi di YouTube kan loh yo. Oh, oke. Kita nggak sebut brand ya Pak. Nanti kita di belakang layar aja. Ya, sebut. Karena ya belakang layar brandnya. Oke. Di belakang layar ya. Tapi benar itu sangat efektif. Nyatanya kita akan belanja lagi karena kita kepengen dapat voucher yang banyak biar waktu undian
dapat kita, kan begitu ya Bu? Iya, betul sekali, Bu Bisa, Isti. ya Jadi ini bisa ditiru adik-adik yang sudah punya usaha mungkin atau lagi memikirkan ide bisnisnya. Ini salah satu contoh ya, hanya salah satu contoh. Misalnya, Bu nggak mungkin dong usaha kita kecil, masa bikin atau ngasih vouchernya undian umroh ya. Itu nanti menyesuaikan. Misalnya tadi kalau adik-adik produknya makanan kering, adik-adik bisa memberikan apa nih, untuk customer relationship-nya, misalnya dengan nota belanja 10 dapat voucher gratis, misalnya ada gratis produk 1, itu contoh ya adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik lancar usahanya. Saya doakan pokoknya ini semua calon wirausaha sukses. terima kasih Bu Isti. Pemantik saya ternyata masih adem ayem ini Bu Isti, jadi kita lanjut. Baik, baik Bu Khalifah. Kita ke kolom 4. Sekali lagi pengisian ini urut-urutannya, karena memang banyak referensi, tapi karena ini untuk lomba, jadi kita mengacu ke Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional sebagai Kemendiknas sebagai penyelenggara opsi fiksi. Keempat adalah channel. Yaitu saluran pemasaran. Jadi adik-adik mau jualan di mana nih? Mulai kita rumuskan apakah adik-adik akan menjual produknya secara offline, langsung ke pelanggan di toko atau outlet, atau via online, baik sosial media maupun misalnya di marketplace. Nah, itu diisi adik-adik di kolom channel. Di situ adik-adik bisa menggaris dalam tanda kurung channel itu sama dengan saluran pemasaran. Biar lebih gampang lagi mengisinya, bikin pertanyaan nih, mau dijual di mana produknya. Kalau misalnya, Bu, karena kita belum ada dana untuk sewa tempat atau bikin booth secara online aja misalnya, ya nggak apa-apa. Entoh barang-barang atau produk yang dijual secara online karena masih tarif kecil, ini juga banyak yang orderannya tinggi atau permintaan konsumen ini tinggi sehingga akhirnya usahanya menjadi besar, makin besar sampai mempunyai tempat offline sendiri. Jadi adik-adik untuk pengisian channel ini bisa disesuaikan. Mau jualan di mana nih produknya? Ada saya jumpai siswa yang sudah jualan di Shopee. Ada beberapa. Lumayan banyak siswa yang punya produk dan dijual di Shopee. Bahkan produknya itu tidak membuat sendiri, tetapi kulaan kerjasama dengan UMKM lain. Misalnya yang saya jumpai nih, dia beli basreng yang bal-balan, kemudian dikemas ulang, beli packaging, kemudian diberi stiker sendiri, lalu dijual di Shopee. Nah, itu tuh kan berarti ide brilian, termasuk juga bisa digunakan sebagai ide bisnis. Nah, berarti inovasinya di mana nih adik-adik? Kalau misalnya produknya nggak bikin sendiri, tapi ngambil atau beli di UMKM lain. Nah, ini walaupun beli di UMKM lain, ini menjadi nilai plus juga untuk adik-adik karena usahanya atau ide bisnisnya adik-adik mampu ada kolaborasi dengan UMKM lain atau UMKM sekitar sehingga menggiatkan atau menghidupkan perekonomian atau meningkatkan perekonomian di sekitar adik-adik. Jadi ya gitu ya, era kolaborasinya begitu. Jadi kalau misalnya mau bikin makanan yang lagi in sekarang, yang lagi banyak digemari anak muda, misalnya bahkan yang nggak anak muda aja yang suka, misalnya yang rasa-rasa spicy, agak-agak pedas misalnya, atau Korean food misalnya. Nah itu adik-adik kalau nggak bisa masak, nggak usah memaksakan diri untuk bikin sendiri. Adik-adik bisa membeli dari supplier, kemudian inovasinya di misalnya adik-adik request varian rasa yang tidak dijual di umum atau belum ada di pasaran. Misal request
rasa rawon atau soto Lamongan. Jadi ada banyak tuh nilai plusnya kalau mau dinilai nih. Dari kolaborasi dengan UMKM lain, kemudian juga ada ini nih, rasa-rasa Nusantara. Itu juga nilai plus untuk adik-adik. Jadi sebenarnya ide bisnis itu banyak sekali. Kalau misalnya nggak bisa masak, ya tidak usah memaksakan diri untuk memasak. Daripada udah belanja mahal, akhirnya nggak enak, nggak bisa dijadikan bisnis. Nah, modalnya mubazir. Jadi mending main inovasi atau kreativitas di mungkin packaging atau varian rasanya atau ide-ide yang lain. Di luar dari harus memasak sendiri. Begitu ya adik-adik? Betul sekali Bu Isti. Jadi untuk usaha, untuk berwirausaha, kalau tidak bisa bikin produk, tidak boleh patah semangat ya. Kita kan masih punya ide brilian yang seperti disampaikan oleh Bu Isti bahwa kita bisa istilahnya reseller. Iya betul ya Bu Isti. Jadi mungkin kita menggandeng dari supplier terbesar atau agen besar atau mungkin pabrik, kemudian kita nanti pakai packaging kita. Saya juga pernah punya teman Bu Isti. Jadi teman saya ini bekerja sama dengan pabrik permen tape. Jadi dia kalau beli permen tape itu dalam jumlah yang besar, istilahnya dalam bal-balan gitu tadi ya, istilahnya Bu Isti. Jadi kemudian dipak kecil-kecil gitu, jadi pakai stikernya dia, pakai usahanya dia, dikasih nomornya dia. Jadi ketika orang yang mau pesen ke teman saya itu. Jadi punya usaha tidak harus bisa masak, tidak harus bisa produk sendiri, tapi bisa bekerja sama dengan pihak lain begitu. Jadi ini mungkin Bu Isti channel ini mungkin sekarang sangat luar biasa ya. Banyak sekali yang membuka live TikTok, live Instagram untuk memasarkan produk dan mungkin ini bisa menjadi ide dari anak-anak kita untuk memasarkan usahanya, memasarkan produknya bahwa itu memang sangat efektif. Jadi ketika live IG sama live TikTok itu kan sangat menarik sekali ya. Nah ini tentunya harus perlu ditunjang oleh public speaking yang bagus begitu ya. Jadi selain kita punya ide yang brilian juga kita harus punya public speaking untuk memasarkan produk kita. Kalau memang kita tidak bisa punya kemampuan itu, kita bisa gandeng ini teman kita atau mungkin kita endorse teman kita untuk memasarkan produk kita ya. Terima kasih Bu Isti. Apakah ada pertanyaan ini Bu Isti? Belum ada yang raise hand juga. Ini peserta makin tambah ini 31 tapi ada yang raise hand ini. Jadi saya simpulkan bahwa untuk jalur pemasaran ini harus terpikirkan oleh seorang pemula bisnis harus dengan kejelasan ya. Mau dipasarkan kemana, lewat apa itu harus jelas. Supaya nanti ke depannya bisa berjalan dengan lancar usahanya dan tentunya di setiap perjalanannya untuk setiap channel ini harus dievaluasi. Begitu ya Bu Isti? Betul sekali Bu Khalifah. Yang saya tangkap kita nggak tahu ya, untuk juknis yang tahun ini sudah keluar belum ya Bu, Pak Rasmian? Untuk yang fiksi 2024. Karena kalau yang Datanya belum ya Pak. Kalau yang tahun kemarin, iya tahun 2023 tuh ada tuh finalis yang masuk tuh dia produknya nggak bikin sendiri tapi beli di kolaborasi sama UMKM lain gitu. Jadi tapi nanti adik-adik menyesuaikan dengan juknis terbaru karena adik-adik lombanya di tahun 2024 tentu saja acuannya adalah juknis di tahun 2025 gitu. Iya. Terima kasih Bu Isti. Jadi anak-anakku, kalian tidak boleh patah semangat kalau tidak bisa memproduksi sendiri. Bisa bergandeng dengan atau bekerja sama, kolaborasi dengan pihak lain yang tentunya ini sangat membantu kalian. Begitu ya Bu Isti ya. Jadi untuk berikutnya bagaimana kalau kita lanjut di elemen berikutnya Bu Isti?
Baik, Bu Khalifah, kita ke kolom yang kelima, key resources. Di situ maksudnya adalah sumber daya utama. Jadi sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas bisnis adik-adik. Contoh nih, ini bisa dengan pertanyaan siapa dan apa yang dibutuhkan dalam mendukung bisnis adik-adik. Misal nih, kalau dari pertanyaan siapa berarti tenaga terampil atau misalnya karyawan. Atau kalau misalnya tadi yang usahanya atau ide bisnisnya aplikasi GPS untuk transportasi tadi, itu bisa istilahnya tim, gitu ya. Kemudian apalagi nih sumber daya utama yang dibutuhkan? Tentu tidak cuma sumber daya manusia aja atau yang meliputi tenaga kerja atau karyawan, tapi juga ada bahan baku nih, bahan baku yang digunakan. Misal adik-adik membuat sabun dari kulit rambutan. Jadi bahan bakunya kulit rambutan dimasukkan di kolom sumber daya utama atau key resources. Gitu ya. Kemudian karyawan juga harus ditulis walaupun nanti dalam pengerjaannya adik-adik melakukan dengan temannya, enggak menggaji atau belum menggaji karyawan, akan tetapi tentu di situ tetap harus diisi karena tenaga manusia atau tenaganya adik-adik sebagai yang mengerjakan atau yang membuat sabun tadi merupakan sumber daya utama. Jadi kalau nggak ada yang mengerjakan pasti bisnis itu tidak bisa berjalan. Jadi tetap diisikan di situ untuk key resources di kolom itu sumber daya utamanya adalah selain tenaga bahan baku, kemudian diisi karyawan atau tenaga terampil atau tim nanti menyesuaikan dengan ide bisnis jenis usahanya adik-adik. Kemudian apalagi nih? Bahan baku, kemudian ada orang yang mengerjakan, selesai belum? Belum lah ya, karena masih butuh alat, harus ada alat supaya bahan itu bisa diolah. Jadi masukkan juga tuh peralatan atau alat ke dalam kolom key resources atau sumber daya utama. Kemudian apalagi nih, selain bahan baku, karyawan atau tenaga terampil, kemudian ada peralatan, udah 3 kan ya. Masih bisa ditambahkan dengan misalnya teknologi produksi yang efisien. Nah, itu kan adik-adik untuk pengemasannya kan pasti membutuhkan teknologi untuk pengemasan kan ya. Jadi tulis di situ. Atau kalau udah diisi alat, kalau sudah diisi alat berarti udah. Tapi nanti kalau misalnya membutuhkan teknologi seperti komputer, itu ditambahin di situ pengisiannya komputer. Jadi nanti kalau menjelaskan atau menjelaskan ke orang lain atau misalnya ke juri atau misalnya adik-adik menuangkan ke proposal usaha itu bisa secara rinci walaupun kalimatnya sederhana gitu. Kalau untuk key resources atau sumber daya misalnya usaha kopi nih biar adik-adik bisa lebih paham ya. Itu ada peralatan, kemudian bahan baku, kemudian kalau ada kedai atau tempat berarti tempat itu juga ditulis. Key resources termasuk sumber daya utama. Kemudian apalagi barista karena yang membuat adalah karyawan atau tenaga terampil yang namanya barista tadi. Jadi sekali lagi istilahnya disesuaikan dengan produk atau bisnis adik-adik. Seperti itu. Silakan kalau ada luar biasa ya. Untuk sumber daya utama ya Bu Isti ya. Monggo Bu Isti mungkin ada yang perlu disampaikan. Tidak ya? Oh ya, ini jadi begini ya Bu Isti, kalau kita punya usaha ini, contoh kedai kebab ini, kedai kebab. Nah ini perlu diketahui bahwa Bu Isti ini juga kan kedai kebab ini, dia punya outlet di beberapa tidak boleh tempat. disepil. Oh tidak boleh disepil ya? Ah biasanya. Yang tidak boleh mereknya. Mereknya ya tidak Pak. boleh. Oh iya. Kedainya boleh. Ada mereknya tadi. Anunya boleh, pengalamannya boleh. Sepil ini pengalamannya.
gitu ya Iya. Pak. Baiknya nggak boleh brand ya Pak, karena kok numpang promosi gratis gitu ya Pak, nggak boleh ya Pak. Nah, Tapi untuk untuk Bu Istiqomah berdua boleh. Iya Pak, ini saya sambil ini di endorse juga sama Bu Isti. Jadi cukup Jos, ini luar Bu biasa. Isti ke kedai kedai Justru kebab ini diskusinya nanti bahan akan baku menarik itu bisa sebab di. ini pengalaman. Oke, Ya. Terima untuk kasih key Bapak resource, Rasmi. memang beberapa kali saya membuat BMC ini, tapi tentu BMC untuk masing-masing usaha kan berbeda-beda ya, Bapak Ibu atau adik-adik. Untuk key resources misalnya nih, waktu membuka counter handphone itu sumber daya utama, waktu saya membuat sebelum membuka itu, sumber daya utama yang saya isikan di situ adalah saya tentu membutuhkan karyawan. Kemudian apalagi nih, ya barang-barang jualan atau produk, misalnya HP baru, HP second, aksesoris HP. Kemudian ada perkembangan, kita buka juga servis, layanan jasa. Nah, itu diisiin di resources untuk usaha counter HP. Kemudian ketika mau buka kedai kopi atau coffee shop, untuk pengisian key resources di BMC ini tentu berbeda dengan yang counter HP tadi. Kita isi di situ, kita tentukan key resources-nya, kita butuh peralatan, kemudian untuk pembuatan kopi, alat-alat kopi gitu kan ya. Kemudian kita butuh juga barista atau tenaga terampil, karena tidak semua orang bisa kita pekerjakan atau sebagai karyawan untuk di kedai kopi, karena harus punya skill. Kemudian ada bahan baku juga. Kemudian ada tempat juga. Nah, itu untuk pengisian key resources. Kalau untuk yang usaha kontaineran, kebab burger, itu juga untuk mengisi key resources-nya atau sumber daya utamanya, peralatan juga tetap ada. Kemudian ada tenaga terampil yang mengerjakan atau koki yang memasak, yang kebab dan burger. Kemudian butuh bahan baku juga, saya isikan di situ di kolom key resources, dan ada tempat, yakni booth container yang kecil, minim budget, beda sama coffee shop, karena harus sewa tempat. Kalau yang sistem kontaineran itu kita bisa sewa di depan teras Indomaret atau Alfamart itu 600.000 tiap bulan, jadi lebih murah, termasuk harga bed kontainernya lebih terjangkau lah ya, begitu. Jadi sekali lagi adik-adik, untuk pengisian key resources ini tergantung ide bisnis adik-adik. Adik-adik tidak harus punya tempat, misalnya belum ada modal nih Bu, nggak harus punya tempat. Tadi kan kalau misalnya rangkaian ini nyambung, adik-adik di channel tadi misalnya mengisi penjualan online. Nah, untuk key resource-nya, adik-adik mengisi ada bahan baku tidak. Kalau misalnya ada bahan baku, pasti ada ya untuk produk. Untuk semua bisnis pasti membutuhkan bahan baku, walaupun misalnya itu ngambil dari atau beli di supplier lain, atau kerjasama atau kolaborasi dengan UMKM lain, tetap ditulis bahan baku, karena itu inti produk yang mau dijual. Kemudian ada peralatan, walaupun adik-adik cuma memaking ulang, pasti ada peralatan untuk alat untuk mengemas atau untuk packaging, gitu kan ya. Kemudian ada tenaga kerja, walaupun adik-adik melakukan atau mengemas sendiri, tetap diisi di situ key resources, tenaga kerja. Kemudian bahan bakunya udah tadi, kemudian tempat, kalau memang nggak ada tempat offline ya udah nggak usah diisi tempat, karena jualannya secara online. Jadi nanti secara keseluruhan untuk BMC adik-adik akan bisa dibaca dengan mudah oleh pembaca atau pengguna BMC adik-adik. Harus, karena saling berkaitan. Adik-adik tidak perlu mengisi misalnya channel offline kalau misalnya nggak ada tempat di key resources. Secara online ya berarti key resource-nya tanpa tempat, begitu. Oh iya Bu Isti, terima kasih penjelasan yang
luar biasa. Ini sepertinya tadi Bapak kita, Pak Rasmian, raise hand ya Bapak? Oh iya, silakan Bapak. Iya, betul. Itu tadi saya ingin mempertegas tuh, yang jualan online itu, kemudian Ibu menegaskan bahwa key research-nya tidak perlu tempat kan gitu. Dan di model kanvasnya juga tidak ditulis. Betul, Bukankah Pak. saya ingin menegaskan aja, bukankah online itu Oh, juga sebuah tempat, Bunda? oh iya, maksud saya tempat secara fisik, Pak. Kalau untuk channel jualan, untuk pengisian channel, kalau misalnya secara online, misalnya di marketplace atau di media sosial. Kemudian untuk key resources-nya, karena secara fisik tempatnya, secara fisik Pak, maksud saya nggak ada tempat usahanya. Suara Jadi Ibu terputus ya? begitu ya Di Pak? tempat saya aja atau Mohon di maaf. semuanya? Halo, Halo, Bu Siti ini Khalifah dan enggak, ini Iya Mbak, sinyalnya ini bagus lancar ya Pak? kalau bisa. Sinyalnya bagus. halo, Halo, ya, suara saya bisa diterima? bisa Pak, Bisa Bapak. sangat jelas, Oh, bisa. sangat jelas Ini suara ini Pak. Ibu yang terputus ya? Atau di tempat lain masih dengar ya? Saya saja ya? Tapi saya mendengar Tadi penjelasan yang dijual online tadi Bu, terputusnya. oh ya, dijual online. Saya ulang ya Pak, ya begini, untuk yang kolom channel itu kan saluran distribusi atau bagaimana usaha atau produk kita sampai di tangan konsumen, misalnya dengan cara online, baik misalnya di marketplace atau melalui media sosial. Nah, itu kalau untuk pengisian key resources, karena secara physically kita tidak ada tempat untuk jualan secara offline, ya berarti itu dikosongin. Sumber daya tempat memang tidak ada, begitu. Kalau tempat yang online, channel itu kan tempat produk kita sampai ke konsumen, saluran distribusi atau saluran apa nih, channel saluran atau jaringan produk kita sampai ke tangan konsumen meliputi atau melalui online. Tetapi untuk di key resources-nya tidak ada tempat secara physically. Nah, nanti tapi untuk pengisian di cost structure kita nyambung atau kita ini nih yang sama dengan Ibu kemarin proposal bisnis tuh Bu Endang atau Bu siapa ya, saya lupa maaf. Nah, itu ada memang biaya tempat harus kita perhitungkan walaupun di rumah sendiri. Tapi untuk sumber daya kalau menurut saya tempat tidak diisikan di key resources kalau kita nggak jual secara offline. Nah, nanti karena ini forum diskusi, monggo Bapak Ibu instruktur mungkin Oke, saya atau mendapat ada pencerahan. Soalnya betul-betul saya tidak paham tuh masalah bisnis seperti itu ya, Bu. Dan Bu Siti Khalifah. Makasih. Mungkin teman Ya, lain. terima kasih Pak Rasmian atas pertanyaannya. Jadi gini ya, untuk channel itu adalah jalur atau saluran kemana kita akan memasarkan produk kita. Begitu ya Bu. Untuk yang key resource itu adalah sumber daya utama, itu meliputi bahan baku, tenaga terampil, dan alat-alat secara fisik. Begitu ya Bu Isti ya. betul Bu Khalifah. Ini mungkin bisa lanjut ke elemen berikutnya karena tidak ada yang raise hand ini Bu Isti. Jadi perlu ini sepertinya penjelasan Bu Isti sudah sangat jelas sekali sehingga tidak perlu ada yang dipertanyakan begitu. Kita lanjut ya Bu Isti di elemen berikutnya. Bu, baik. Mudah-mudahan beneran jelas, mudah-mudahan tidak apa ya, mudah-mudahan tidak membingungkan. Saya mencoba untuk menggunakan Sangat bahasa yang jelas, Ibu. sederhana dan mudah Sangat jelas. dimengerti Ya. karena ini dalam rangka untuk memandu adik-adik membuat PMC. Mudah-mudahan bismillah. Kemudian kita lanjut ke elemen ke-6, key activities. Nah, ini nih merupakan aktivitas utama. Key activities ini merupakan berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang baik dan memuaskan. Nah, apa nih aktivitas utamanya?
tergantung, lagi-lagi tergantung produk adik-adik atau usahanya adik-adik, bisnisnya adik-adik. Apa nih kira-kira kalau misalnya usahanya di bidang makanan. Nah, kalau di bidang makanan, di situ berarti aktivitas pertama apa? Membeli bahan baku. Bisa diisikan di kolom key activities atau aktivitas utama. Pertama, adik-adik bisa mengisi membeli atau belanja bahan baku. Begitu ya. Atau yang paling pertama lagi, bisa diisi nggak apa-apa, riset konsumen atau riset pasar. Karena memang aktivitas pertama sebuah usaha adalah dimulai dari riset konsumen atau riset pasar. Nah, kemudian berikutnya belanja bahan baku atau membeli bahan baku. Jika walaupun bahan baku itu misalnya beli di supplier, beli jadi, tapi tetap bunyinya belanja bahan. Atau misalnya mau belanja bikin seblak, bahan-bahan seblak masak sendiri, nah itu juga bunyinya belanja bahan baku. Pasti ada aktivitas atau kegiatan belanja bahan baku. Jadi bisa diisikan di kolom key activities di situ. Setelah riset konsumen atau riset pasar, adik-adik bisa mengisi belanja atau membeli bahan baku begitu. Kemudian setelah itu apa nih untuk kalau usaha manufaktur atau produksi, setelah belanja, memasak atau produksi, kemudian diisi lagi, dilanjut aktivitas berikutnya, packaging, iklan, desain, branding. Nah, itu tergantung, lagi-lagi tergantung bisnis adik-adik. Kalau misalnya usahanya adik-adik di bidang jasa, berarti perlu nggak belanja bahan? Tergantung, kalau misalnya jasa itu, misalnya jasa laundry misalnya, belanja bahan tetap ya akan ada tuh, itu di bidang jasa laundry, tapi membutuhkan bahan yakni apa, deterjen, kemudian pelembut pakaian dan sebagainya, seperti itu. Kalau misalnya di bidang aplikasi GPS tadi usahanya apa nih aktivitas utamanya, pertama tentu riset konsumen atau riset pasar, sehingga menemukan masalah atau keresahan masyarakat tentang lamanya menunggu bis tadi. Kemudian aktivitas yang kedua setelah riset konsumen atau riset pasar, apa nih, menemukan aplikasi begitu, atau misalnya bekerja sama atau menjalin kerjasama dengan pengusaha bis, kemudian membuat aplikasi dan sebagainya. Jadi aktivitas utama di situ bisa dirincikan tetapi menggunakan bahasa yang cukup singkat dan padat, tapi sudah mencakup keseluruhan aktivitas secara rinci. Seperti itu. Jika produknya makanan, maka langkah sebelum menjual makanan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, berbelanja bahan-bahan makanan, kemudian membuat makanan, lalu menjualnya. Jadi di sini kita menjelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam bisnis adik-adik, seperti itu. Ya Bu Isti, ini jadi saya teringat ini. Jadi mulai dari key activities itu adalah kegiatan mulai awal sampai akhir gitu ya. Apa aja yang kita lakukan untuk menjalankan usaha. Mulai dari riset pasar, kemudian kita belanja bahan baku dan sebagainya. Kemudian muncul ini Bu Isti, pertanyaan. Mungkin saya mewakili dari adik-adik ini atau dari anak-anakku yang hebat ini. Apakah perlu enggak kita itu menampilkan evaluasi pasar atau evaluasi pemasaran kita, evaluasi produk di dalam key activities? Karena menurut saya untuk evaluasi produk atau pemasaran kita itu penting karena apa? Supaya nanti usaha kita itu bisa stabil dan lebih maksimal lagi. Jadi begitu Bu Isti. Apakah perlu kita cantumkan evaluasi produk di key activities? Terima kasih Bu Isti. Terima kasih sekali pertanyaannya Bu Khalifah. Memang untuk key activities ini akhirnya nanti ada yang bunyinya inovasi produk. Jadi produk itu
setelah kita membuat produk pasti kita melakukan evaluasi, kemudian ada inovasi. Bolehlah ditambahkan di situ misalnya evaluasi produk atau misalnya langsung inovasi produk begitu. Terima kasih Bu Isti. Jawaban yang memuaskan. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang raise hand ini, monggo Bu Isti untuk lanjut di elemen berikutnya, yaitu elemen ke-7 ya, yaitu tentang key partnership, mitra usaha. Terima kasih, monggo Bu Isti. Ya, terima kasih Bu Khalifah. Adik-adik kita lanjut di kolom ke-7, yaitu key partners atau mitra utama. Nah, siapa saja nih? Adik-adik bisa mengisi di kolom key partners atau mitra utama dengan membuat pertanyaan gini, siapa saja yang adik-adik ajak untuk bermitra dalam bisnis adik-adik atau partner-partner penunjang bisnis adik-adik. Misal nih, produknya adik-adik adalah misalnya produknya dodol. Berarti mitra utamanya siapa nih? Pemasok, bisa dimasukkan di situ, pemasok atau supplier gula merah. Atau contoh misalnya Bu Khalifah membuat buku. Siapa nih partner mitra utamanya? Bisa diisi di situ, penerbit, kemudian Gramedia. Itu juga termasuk mitra utama untuk usaha buku atau bisnis buku, membuat buku. Kemudian lagi, siapa lagi mitra utamanya? Nah, lagi-lagi tergantung bisnis adik-adik. Kalau misalnya di usaha usaha kopi, mitra utama di situ diisikan supplier, kemudian barista, kemudian siapa lagi? Pembeli atau pelanggan. Seperti itu. Kalau mitra utama, misalnya adik-adik bikin sabun dari kulit rambutan atau kulit durian misalnya. Berarti key partners atau partnership-nya atau mitra utamanya adik-adik adalah supplier, itu tadi supplier kulit rambutan atau supplier kulit durian. Itu salah satu mitra utamanya. Seperti itu. Ya. Ini kalau adik-adik sedang mengisi menyesuaikan ide bisnis, sebenarnya bisa sambil bertanya dan kita diskusikan. Mitra utama ini sangat penting ya Bu Isti, karena di dalam bisnis kita itu tidak mungkin single gitu ya, kita itu harus berkolaborasi. Jadi memang benar ya, pemerintah itu wajibkan ada 4C itu ya, salah satunya adalah collaboration. Jadi memang kolaborasi ini sangat dibutuhkan, kemampuan kolaborasi ini sangat jadi penentu juga kesuksesan anak-anak kita, termasuk kita juga ini Bu Isti. Jadi kalau kita pengen sukses ini harus pinter-pinter berkolaborasi dengan mitra kita, mitra utama kita. Begitu ya Bu Isti ya? Bu, alhamdulillah hari ini saya beruntung sekali bisa berkolaborasi dengan Bu Khalifah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak Rasmian saya diduetkan sama Bu Khalifah. Masya Allah, tabarakallah. Bu Isti ini luar biasa juga Bapak. Jadi untuk yang berikutnya bisa kita lanjutkan sepertinya Bu Isti, silakan. Baik, kita ke kolom 8. Adik-adik yang perlu diisi di kolom ke-8 yaitu cost structure atau struktur biaya. Nah, ini untuk mengisi adik-adik bisa menggunakan pertanyaan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis kalian. Bisa diisikan di situ, pasti adik-adik membutuhkan atau mengeluarkan biaya produksi. Nah, biaya produksi ini meliputi kalau misalnya usahanya makanan berarti biaya bahan baku, kemudian gas LPG, bumbu, kemasan, tenaga kerja, itu kalau usaha adik-adik di bidang makanan atau minuman misalnya. Nah, kalau di bidang jasa menyesuaikan di bidang jasa apa dulu nih. Nah, kalau misalnya aplikasi GPS yang untuk
transportasi bis tadi berarti biaya produksinya contohnya apa nih? Yaitu internet ya, biaya produksi termasuk internet yang untuk menciptakan aplikasi GPS tadi. Nah, kemudian selain biaya produksi, ada juga di situ untuk dimasukkan ke cost structure, yaitu biaya operasional. Nah, biaya operasional ini untuk kelangsungan usaha, seperti gaji karyawan, walaupun itu dikerjakan oleh adik-adik sendiri, tetapi harus tetap diperhitungkan atau dihitung sebagai gaji karyawan, kemudian ada biaya pemasaran atau iklan. Kalau misalnya iklannya pakai Facebook Ad, berarti ya diisi di situ, didetailkan atau dikonkretkan, biaya iklan Facebook Ad gitu ya. Kemudian ada juga untuk biaya operasional, biaya distribusi, jika produk adik-adik dimasukkan misalnya ke minimarket atau swalayan, misalnya mau dititipin nih setelah mengantongi izin PIRT, label halal, udah diurus ke Dinkop, dan semua izin sudah dikantongin, bisa misalnya masuk ke Indomaret atau ke Alfamaret, selain dari di Shopee misalnya. Nah, itu ada biaya distribusi harus diperhitungkan juga atau dimasukkan di kolom cost structure. Kalau misalnya seperti yang disampaikan Ibu narasumber yang kemarin, walaupun tempat di rumah harus diperhitungkan, misalnya biaya tempat sewa, tapi tetap harus nilainya harus yang rasional ya, misalnya penggunaan tempat di rumah yang dipakai untuk proses produksi itu biayanya berapa gitu. Tetap diperhitungkan termasuk tenaga kerja, walaupun dilakukan atau dikerjakan adik-adik sendiri harus diperhitungkan, dihitung biaya tenaga kerja untuk menghasilkan produk berapa unit itu, berapa piece, berapa porsi atau berapa banyak, itu harus tetap dihitung semuanya begitu. Kalau misalnya gitu. Oh, Bu Isti, saya pikir sudah selesai tadi. Jadi betul Sudah, sekali Bu. ya Bu Isti, untuk biaya ini memang harus terperinci. Karena dengan biaya modal awal ini nanti kita bisa menentukan nih berapa harga jual produk kita atau jasa kita. Kalau kita tidak detailkan nanti takutnya ada satu poin yang terlewat, seandainya menghitungnya untung ternyata sebenarnya rugi karena ada satu poin yang belum terhitung. Begitu ya Bu Isti ya? Betul sekali Bu Khalifah. Jadi kalau misalnya semuanya nggak dihitung, tenaga kerja nggak dihitung karena dilakukan sendiri, terus LPG-nya nggak dihitung karena pakai punya ibunya sendiri di rumah misalnya, akhirnya untuk menentukan harga jual sangat murah. Nah, nanti dihitung-dihitung udah paling murah nih di pasaran, dihitung-dihitung akhirnya rugi. Nah, itu nanti bisa diketahui jika produk adik-adik mendapatkan order yang banyak, kemudian adik-adik nggak bisa melakukan sendiri, akhirnya harus membayar karyawan. Nah, kalau ini tidak diperhitungkan dari awal, nah ini adik-adik bisa rugi boncos full ini, kalau nggak diperhitungkan dengan matang. Jadi sekali lagi kalau misalnya walaupun dilakukan sendiri itu harus diperhitungkan ada gaji karyawan yang harus dialokasikan. Seperti itu. Kantongnya nanti nggak jadi tebel ya Bu Isti. Karena salah perhitungan. Jadi perhitungan ini wajib memang harus sistematis, harus lengkap, harus semuanya diperhitungkan. Meskipun tenaganya sendiri itu kita hitung ketika kita bekerja atau mungkin rata-rata orang mengerjakan itu biaya berapa. Jadi kita juga dibiayai segitu di dalam perhitungan begitu. Oke Bu Isti, kita bisa lanjut di elemen berikutnya, yaitu elemen ke-8. Iya Bu Isti ya, betul ya? Ke-9 ya Bu, elemen terakhir, revenue streams. Oh iya, mohon maaf saya yang lupa ini. Jadi
ini adalah elemen terakhir dalam BMC, yaitu revenue stream, yaitu dari mana sumber pendanaan untuk menjalankan bisnis kita. Silakan Bu Isti. Oke, baik adik-adik, kita ke kolom terakhir, yaitu ke elemen 9, revenue streams, yakni sumber pendapatan. Jadi di sini adik-adik mengisikan dari mana adik-adik mendapatkan pendapatan. Jadi dapat uangnya dari mana nih? Bisa diisi kan di situ misalnya penjualan secara offline atau penjualan langsung. Kemudian misal kalau adik-adik nitip produknya dititipkan di koperasi misalnya atau di kantin, itu ada kan berarti di situ dapat penghasilan atau pendapatan dari penjualan langsung. Kemudian kalau tadi di kolom channel diisikan online, secara online karena jual lewat media sosial, diisi juga di situ selain penjualan langsung ada penjualan online. Begitu. Jadi ini nanti kalau ke-9 elemen ini sebenarnya tidak sulit untuk dikaitkan atau dibaca oleh orang lain dengan menghubungkan misalnya kalau dari revenue stream sumber pendapatan adik-adik mengisi misalnya dari penjualan online atau penjualan langsung, oh berarti di channel nih nggak ada saluran atau jalur online, maka di sumber pendapatan cuma diisi penjualan secara langsung. Tapi kalau di kolom channel itu ada online atau media sosial atau marketplace. Nah, sumber pendapatan bisa diisi dari penjualan online. Seperti itu. Contoh misalnya adik-adik membuat produk sabun dari kulit rambutan atau kulit durian yang sekarang sedang banyak-banyaknya karena lagi musimnya. Nah, itu adik-adik misalnya jualnya secara langsung itu nitip di minimarket sekolah atau di kantin sekolah atau kemudian di toko-toko terdekat tempat tinggal adik-adik. Nah, itu sumber pendapatan diisi berasal dari penjualan langsung. Kemudian karena selain dijual langsung di toko-toko atau dititipkan di koperasi atau di toko-toko tempat terdekat adik-adik, itu juga menjual, adik-adik juga memasarkan di marketplace. Nah, adik-adik juga bisa mengisi di revenue stream pendapatan dari hasil penjualan secara online. Jadi sekali lagi untuk pengisian ini tergantung produk adik-adik ini dijualnya di mana, berupa produk apa, begitu. Iya, Ada jadi pertanyaan? sudah 9 elemen, tak terasa ini sudah dibahas, dikupas tuntas oleh Bu Isti, kemudian anak-anak juga begitu paham, ini sudah mulai membuat BMC, jadi hasil BMC-nya nanti merupakan produk dari webinar ini dan bisa di-upload di mungkin di LMS ya Bapak ya. Jadi biar sebagai hasil dari sore hari kita ini adalah anak-anak bisa membuat dan menyelesaikan BMC. Jadi BMC merupakan gambaran yang jelas dan terperinci tentang usaha yang akan kita jalankan. Begitu ya Bu Isti. Saya ada pantun ini untuk Bu Isti. Tepi sungai ada pohon jati. Di bawah pohon jati ada ular berbisa. Terima Aduh, kasih Bu Isti, paparannya luar biasa. Masya Boleh Allah. Keren. ya. Terima kasih Bu Khalifah. Bu Khalifah tuh yang luar biasa. Saya bersyukur, terima kasih, alhamdulillah bisa Ya, berkolaborasi. selesai sudah ya Bu Isti ya. Kita sampai di ujung acara. Bagaimana, masih ada yang perlu ditanyakan atau sudah sangat jelas sekali sehingga nanti BMC-nya itu sudah siap dikumpulkan, kemudian bisa dilombakan di fiksi ya, di lomba fiksi tahun 2025. Dan ini waktunya sepertinya sudah cukup Bu Isti, ini sudah menunjukkan pukul 5 sore, jadi saya selaku moderator mohon maaf
Kalau ada salah kata ataupun salah ucap, sekaligus saya juga dan Bu Isti selaku instruktur juga, kami berdua mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap kami yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Jadi ini ada pantun penutup buat saya dan teman-teman semuanya ini. Ini ya, saya jangan bosan dengan pantun saya suka berpantun ini. Jalan-jalan bersama Mama menuju negara kenyang. Opsi visi 2025, Lamonganlah juaranya. Amin. Amin. Si Puan temannya Asuh cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk beliau berdua, luar biasa ilmunya. Dan jangan lupa Ibu berdua kirim foto ya di ruang saya di WA ya. Oke, ini rekodnya saya tutup. Terima kasih banyak. Selamat berjumpa di webinar berikutnya.